Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para santriwan, santriwati yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu secara virtual mendiskusikan sebuah tema yang perlu kita diskusikan kembali karena ada banyak fenomena tentang kekuasaan, tentang politik, tentang banyak hal yang harus kita diskusikan secara bersama-sama. Tetapi perkenalkan dulu, saya Khairon, saya Ketua LPIK, dan pada pagi hari ini akan mencoba untuk mendiskusikan kembali persoalan kekuasaan yang dipahami oleh masyarakat modern dengan menggunakan pendekatannya Al-Ghazali sebagai sebuah pendekatan Islami, pendekatan yang harus kita kedepankan di era-era modern seperti sekarang ini. Para santri dan para santriwati yang berbahagia, hari ini mungkin secara umum masyarakat modern memahami kekuasaan sebagaimana mestinya, seolah-olah kekuasaan itu menjadi sesuatu hal yang dimiliki secara berlebih-lebihan. Dan itu kita bisa melihat ketika kekuasaan dimaknai dalam konteks yang lebih otoriter, ya. Ada banyak kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang, tetapi banyak orang pula yang menggunakan kekuasaan tersebut digunakan untuk sewenang-wenang terhadap anak buahnya, terhadap orang lain, terhadap rakyatnya. Dan tentu itu menjadi persoalan yang begitu besar kemudian kalau kekuasaan digunakan oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab. Kita masih ingat era-era di negara kita, Indonesia, ada pemerintahan yang cukup otoriter. Orde lama, orde baru, bisa dikatakan seperti itu, tetapi kita menjadi paham bahwa kekuasaan tidak diperbolehkan dengan cara-cara yang seperti itu. Kedua, ada banyak juga bentuk-bentuk kekuasaan yang digunakan oleh mereka, orang-orang modern. Hari ini pun ada sikap-sikap seperti diskriminatif, sikap yang tidak bisa tengah-tengah di antara dua hal yang saling bertentangan, sikap yang mendiskreditkan masyarakat yang termarginalkan, masyarakat yang kecil, dan seterusnya. Itu menjadi fenomena hari ini yang begitu menyisakan hati, bahwa ketika ada anak-anak atau orang-orang yang kecil secara ekonomi, secara struktur masyarakatnya juga terzolimi oleh kekuasaan-kekuasaan yang otoriter tadi itu. Mungkin bentuk yang ketiga, contoh yang lebih kita sering melihat adalah ada konsep asal bapak senang. Dulu kita mengenal dengan istilah ABS, ya. Ini juga sering kita sebagai orang yang yang masuk dalam kategori masyarakat modern, sering juga terjadi mereka bekerja hanya untuk menyenangkan para penguasanya. Asal bapak senang, ya. Jadi apa yang diperintahkan oleh bapaknya, mereka akan melaksanakan itu. Padahal terkadang tidak semua perintah itu benar, tidak semua perintah itu dikatakan benar secara umum dan secara agama. Sering seperti itu kita melihat, pokoknya bapaknya senang, dia bisa melakukan hal yang diinginkan oleh para pemimpinnya itu, dan itu tentu menjadi persoalan. Ada lagi bentuk yang sangat ironis lagi adalah kronisme. Ada bentuk-bentuk bagaimana kekuasaan digunakan hanya untuk kepentingan kelompoknya, kekuasaan yang digunakan oleh mereka dengan kelompok-kelompok tertentu hingga mengakibatkan kelompok yang lain tereksklusi, kelompok lain bisa tereliminasi dari arena, dari pekerjaan, dari yang lain, sehingga mereka terzolimi secara struktural oleh kelompok-kelompok tertentu. Sehingga ini menjadi wacana yang sudah kita lihat hari ini, bahwa ada banyak orang yang menjadi penguasa, pemimpin, tetapi justru lebih banyak mengumpulkan teman-temannya sendiri yang seide, segagasan, dan bahkan juga kadang-kadang seagama. Ini menjadi sebuah tantangan kita bersama sebagai kaum cendekia, kaum intelektual yang memahami bahwa kekuasaan itu sebetulnya adalah titipan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah,
Oleh karena itu kita bisa mengenal orang itu kalau menggunakan pendekatannya Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat tahun yang ke-16, bahwa kalau kamu ingin melihat dan ingin mengetahui tabiat seseorang, maka berilah dia sedikit kekuasaan. Kita akan mengetahui orang itu bagaimana sifat aslinya. Kita akan mengetahui karakter orang itu dari mana, dari dimensi kekuasaan. Berilah dia sedikit kekuasaan. Bagaimana dia mengolah kekuasaan itu? Apakah dia adil atau tidak adil? Apakah dia itu lebih mengutamakan kemaslahatan atau justru membuat kegaduhan dan seterusnya? Itu contoh, atau kita kalau mau mengetahui sifat tabiat seseorang, maka berilah dia sedikit kekuasaan. Nah, oleh karena itu seluruh fenomena di atas tadi bisa kita pelajari, bisa kita kaji ulang, bahwa mestinya kekuasaan yang baik itu bukan yang dilakukan sebagaimana terjadinya di hari ini teman-teman, atau para pemimpin yang sangat bisa dikatakan otoriter, bisa dikatakan diskriminatif, dan seterusnya. Maka kita perlu bergeser kembali, melihat kembali kekuasaan yang sebetulnya seperti apa sih. Oleh karena itu, hari ini saya menggunakan pendekatan kekuasaan ala Al-Ghazali dalam kitab At-Tibru Al-Masbuk fi Nasihatil Muluk, sebuah kitab yang dianggap sangat fundamental terkait dengan adab berpolitik. Bahwa manusia itu kan ada dua pilihan, ada dua manusia yang dibagi dalam konteks. Pertama, para nabi, mereka yang kemudian memberikan penerangan kepada manusia, mereka yang memberikan jalan untuk mengenali Tuhan yang Maha Kuasa dan seterusnya. Dan kedua adalah manusia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pemimpin di antara kita semua ini. Untuk apa itu? Karena pemimpin digunakan untuk menjaga keutuhan masyarakat, menjaga keharmonisan dalam kehidupan masyarakat, menjaga kerukunan umat beragama, menjaga syariat Islam, menjaga semuanya, sehingga masyarakat betul-betul bisa saling menghargai, saling tolong-menolong di antara yang lain, melampaui agama, melampaui suku, melampaui budaya, dan seterusnya. Itulah yang diharapkan sebagai pemimpin yang tentu menjadi instrumen kita dalam rangka untuk mendamaikan, membuat masyarakat yang lebih tenang dan seterusnya tadi itu. Oleh karena itu, Islam mengajarkan ketika ada pemimpinnya, kita harus wajib mentaatinya sepanjang perintah itu betul-betul maslahah bagi kita semua. Teman-teman santri dan santriwati yang berbahagia, kita mungkin mengutip Al-Quran ayat An-Nisa, ya, surat An-Nisa yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ul amri minkum. Ini argumen yang cukup populer kita mengenai bagaimana kita harus mentaati Allah Subhanahu wa taala, nabi dan para pemimpin di antara kita semua. Sepanjang mereka memberikan kemaslahatan, sepanjang mereka memberi kemaslahatan kepada kita, karena kita diwajibkan untuk mentaati mereka. Tentu dalam rangka untuk menjadi oposisi, ya mungkin boleh-boleh saja, tetapi oposisi yang betul-betul produktif, memberi nasihat, memberi tauladan kepada para pemimpin, boleh. Kita dalam konteks itu boleh, bukan mengkritik dalam arti yang kontraproduktif, yang justru ingin menggulingkan, merevolusi, tetapi mengkritik adalah konteksnya adalah produktif, untuk menasihati ketika pemimpin kita memang kurang benar secara hukum, memang kurang benar secara moral dan seterusnya, maka kita berkewajiban untuk mengingatkan kembali kepada mereka agar mereka menjadi pemimpin yang betul-betul paripurna. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan menggali adab berpolitik, adab kekuasaan ala Al-Ghazali. Al-Ghazali memberikan gambaran bahwa pemimpin itu adalah orang yang harus amanah. Dalam arti amanah itu ya pemimpin yang mengerjakan seluruh tugas, fungsi dan seterusnya. Dia memimpin, ia menjalankan apa yang dia kerjakan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Ya, sebagai seorang presiden tentu dia akan menjalankan amanah itu dengan cara
memberikan yang terbaik kepada masyarakatnya. Menjadi seorang bupati wali kota tentu dia akan mengerjakan apa tugas-tugas fungsinya sebagai pemimpin di wilayahnya masing-masing. Apakah itu soal kesehatan, apakah itu soal pembangunan, apakah itu soal yang lain ya, semua harus dikerjakan sesuai dengan tugas kewajibannya masing-masing. Karena ada banyak orang yang dijadikan pemimpin, tapi justru mereka tidak mengerjakan dengan sebaik mungkin. Yang kedua, adab kekuasaan ala Al-Ghazali itu pemimpin diminta selalu mendengarkan nasihat para ulama. Karena ulama itu pewaris para nabi, al-ulama warasatul anbiya. Itu warisnya bukan harta kekayaan, tetapi ilmu akhlakul karimah, dan itu harus menjadi fondasi dalam memimpin orang. Jadi para ulama diminta menjadi seorang penasehat. Sering-seringlah para pemimpin itu diskusi dengan para ulama. Sering-seringlah para pemimpin itu bersilaturahim dengan para ulama agar apa yang dia sampaikan ke masyarakat, apa yang diputuskan dalam konteks kekuasaan itu bisa sejalan dengan amanah, dengan nasihat para ulama. Karena para ulama tentu jauh lebih mengerti persoalan kemaslahatan, karena mereka adalah orang-orang yang tafakuh fiddin, mereka adalah orang yang sangat fasih soal keagamaan dan seterusnya. Yang ketiga, Al-Ghazali menegaskan pemimpin itu harus mempunyai sifat kepemimpinan. Jadi bukan penguasa. Bedanya apa sih Pak penguasa dengan pemimpin itu? Tentu berbeda. Kalau penguasa tentu sangat otoriter. Apa yang dia minta harus segera dikerjakan. Apa yang dia minta harus segera dikerjakan. Itu seolah-olah seperti otoriter, dan itu menjadi persoalan kalau kemudian semua hal yang diinginkan oleh penguasa harus dilakukan oleh anak buahnya tanpa memandang aspek ekonomi, memandang aspek sosial, tanpa memandang aspek sosiologisnya, tanpa memandang aspek yang lain. Karena dia terlalu fanatik dengan kekuasaan hingga apa yang dia inginkan harus semua terlaksana. Nah, itu yang tidak diperbolehkan, tapi harus ada sifat kepemimpinan. Semua mengayomi ini yang baik yang mana, ini yang buruk yang mana. Karena pemimpin itu ya tentu sebagaimana argumen kita, tasarruful imam ala ar-ra'yati manutun bil maslahah. Nah, konteks manutun bil maslahah itulah harus menjadi titik tolak kita dalam seluruh kebijakan yang akan kita keluarkan. Kita mendengarkan para ulama, kita melihat aspek ekonomi, kita melihat aspek sosiologisnya, kita melihat aspek yang lain sehingga semua kebutuhan, semua hal yang dibutuhkan oleh masyarakat kita dengarkan. Sehingga ketika pemimpin sudah menyampaikan pendapat dan kebijakan itu harus sejalan dengan manutun bil maslahah. Itu konteks yang lebih dalam lagi. Yang keempat, tegas dan mudah memaafkan. Tegas itu dalam arti ya tidak mudah goyah dengan berita-berita yang tidak benar, dan mudah memaafkan. Ya, pemimpin mudah memaafkan meskipun terkadang kinerja bisa di-replace, bisa diganti dengan orang lain, tapi memaafkan itu jauh lebih baik daripada kita memendam amarah dengan anak buah, dengan yang lain, tetapi mudahlah memaafkan meskipun pekerjaan itu bisa dilimpahkan dengan yang lain. Mungkin teman kita maafkan dalam arti kesalahan dia, tetapi mohon maaf pekerjaan itu bisa di-replace dengan orang lain yang lebih profesional. Nah, itulah artinya kita tegas tapi mudah memaafkan. Kan seperti itu konteksnya. Kepekaan ini sense tentang apa yang ada di sekeliling kita, terutama di konteks kegiatan di pemerintahan, di birokrasi, di tempat-tempat pekerjaan kita. Kita melihat apa, kita harus diskusi dengan anak buah, kita berdiskusi dengan kolega, dengan pimpinan, dengan para alim ulama, para kiai yang mengetahui banyak hal itu. Itu kepekaan, jadi tidak apatis, tidak apolitik ya, tidak apatis dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang berikutnya, pemimpin yang responsif, hampir sama dengan responsif, dengan kepekaan, responsif. Setiap hal yang diinginkan oleh anak buah sangat direspon, meskipun terkadang tidak semua diiyakan, tetapi perlu ada
argumen perlu ada jawaban yang jelas agar semua hal bisa terselesaikan dengan baik. Yang ketujuh, kesederhanaan. Ya, ini yang sulit. Kadang-kadang pemimpin itu justru memperlihatkan kekayaannya. Bagaimana mungkin? Ya, kita ngomong sederhana tapi kita menggunakan Alphard. Kita ngomong sederhana, kita makan di kafe yang enak-enak. Kita ngomong sederhana menggunakan pakai yang branded. Ya, ini kan menjadi persoalan kalau kamu ngomong sederhana, tapi yang kamu praktekkan tidak sederhana, tidak mencerminkan kesederhanaan. Ya, sekali-kali lah di kampus itu bawa sepeda motor, bawa sepeda ontel, mungkin kalau bisa jalan kaki atau apa nggak masalah, atau mungkin pakai mobil sekali-kali aja, tetapi tidak semua harus ditampilkan secara glorifikasi gitu, secara berlebih-lebihan, sehingga justru itu merendahkan kita sebagai pemimpin. Karena dengan kita memperlihatkan sederhana, itu orang lain akan menilai bahwa ternyata orang menjadi pemimpin itu ya biasa aja. Orang pemimpin itu, kekuasaan itu toh amanah. Kalau amanah itu harus dijaga dengan sebaik mungkin, termasuk cara kita menjaga amanah itu dengan cara sederhana. Apakah itu berpakaiannya, apakah itu makannya, apakah itu tempatnya, atau yang lain. Tentu itu menjadi penting karena kita lebih sering mengatakan orang yang bermoral itu kan orang yang di sana yang mempunyai mobil mewah dengan pakaian yang bagus dan seterusnya, tetapi menunjukkan itu bahwa sebetulnya tidak sederhana. Tapi tampilkanlah yang wasatiyah, yang sederhana, tidak berlebih-lebihan dalam segala hal. Karena innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai hal-hal yang bersifat berlebih-lebihan, termasuk dalam berlebihan agama dan seterusnya. Lemah lembut, yang ke-8 lemah lembut. Nah, ini juga cara komunikasi dengan anak buah juga perlu lemah lembut, tidak kasar, tidak terlalu saklek, tetapi lemah lembut dengan sopan santun dan penuh dengan hikmah. Yang ke-9, kebijakan yang bermaslahat. Ini yang tadi saya katakan sebagai manutun bil maslahah. Semua kebijakan harus diorientasikan kepada maslahah yang jauh lebih banyak daripada maslahah untuk kita pribadi, maslahah untuk orang lain dalam arti kelompoknya, kroninya, tetapi justru harus maslahah kepada semua orang. Jangan sampai kemudian kebijakan itu justru berdampak secara ekonomi untuk kepentingan pribadinya, kepentingan keluarganya, kepentingan kelompoknya, kepentingan partainya. Harus kebijakan itu bisa merata dirasakan oleh semua orang, baik mereka yang suka dengan kita ataupun mereka yang benci dengan kita. Yang terakhir, Al-Ghazali menyarankan pemimpin yang harus yang adil. Karena adil, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Karena adil itu lebih dekat dengan ketakwaan. Artinya apa? Artinya adil itu sejalan dengan wasatiyah. Adil itu sejalan dengan tengah-tengah. Tidak memblok yang dua kelompok yang ekstrim, ya, dua kelompok yang bertikai, tapi di tengah-tengah. Lebih objektif, proporsional, tegak lurus. Sehingga kita tidak bisa didikte oleh kelompok yang satu, juga tidak bisa didikte oleh kelompok yang kedua. Kita punya pilihan di tengah-tengah itu agar bisa mengayomi antara kelompok yang bertiga tersebut. Dan itu adalah keadilan yang dalam hal ini adalah wasatiyah, sehingga bisa menjadi pemimpin yang mengayomi masyarakatnya, mengayomi seluruh masyarakatnya, baik yang mencintai dia ataupun mereka yang membenci mereka, para pemimpin itu. Karena adil adalah lebih dekat dengan ketakwaan. Ada banyak argumen, terutama di Al-Quran kita, bahwa janganlah kebencian kamu kepada satu kaum membuat kamu tidak bisa berbuat adil. Ya, ada banyak orang, contoh ini, pemimpin itu ketika membenci anak buahnya, mereka didiskriminasi, nggak dikasih jabatan, nggak dikasih macam-macam, dan sebagainya. Itu tentu tidak dibenarkan sebetulnya. Tetap mereka diberi keadilan bahwa mereka juga manusia. Ya, karena kebencian itu jangan sampai kita membuat kita tidak bisa berbuat adil. Ya, kita harus tengah-tengah wasatiyah, harus bisa memilah mana ini yang baik, mana ini yang tidak, sehingga kita punya prinsip bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang adil. Karena asadun nasi adaban yaumil qiyamati as-sultanu adz-dzalimu. Karena seberat-beratnya siksaan di hari akhir nanti adalah para pemimpin yang
yang zalim, yang tidak bisa berbuat adil kepada anak buahnya, tentang kebijakan dia yang selalu terafiliasi dengan kepentingan kelompoknya, terafiliasi dengan kepentingan pribadinya atau yang lain. Karena kebijakan itu pasti akan berdampak kepada orang lain. Karena ketika kamu membuat kebijakan tidak adil, maka tentu akan menjadi masalah ke depan. Jika kita harapkan apa yang disampaikan oleh Al-Ghazali dalam kitabnya tersebut bisa menginspirasi kita untuk merubah dari pemahaman kekuasaan yang sangat liberalistik, sangat kapitalistik, sangat otoriter dan seterusnya, kita berubah menjadi leadership yang betul-betul berkeadilan secara sosial, pemimpin yang responsif, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang lemah lembut, pemimpin yang bisa memberi nasihat kepada orang lain, pemimpin yang mudah percaya tetapi tetap tegas dalam keputusannya. Saya kira itu teman-teman santri, santriwan, santriwati, dan mohon maaf dengan segala kekurangannya. Apa yang dapat saya sampaikan pada hari ini semata-mata hanya untuk saling memberi, saling mengkaji, saling menasihati kepada diri saya pribadi dan teman-teman yang lain. Jikalau teman-teman nanti ke depan menjadi pemimpin-pemimpin yang akan datang, maka berubahlah cara berpikir kekuasaan itu menjadi kekuasaan yang lebih baik sebagaimana Al-Ghazali terangkan dalam beberapa kitabnya beliau. Saya kira itu dan mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.